Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi di UPT Watu Tinau, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, ini dia teman-teman perjalanan kita setelah pulang dari Pasar Asolu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita tuh sebenarnya kemarin ke Unaha, terus mampir ke Pasar Asolu, lanjut kita balik ke rumah transmigrasi. Dan ini adalah perjalanan di rumah transmigrasi, dan ini tuh jalanan setelah hujan ya, karena sudah sering hujan. Nah, di sini kita mau kasih tahu ke teman-teman seperti apa sih suasana atau perjalanan jalanan yang sering hujan di jalan menuju rumah transmigrasi. Seperti itu ya teman-teman. Karena kemarin teman-teman yang penasaran seperti apa keadaan dan kondisi jalanan masuk ke rumah transmigrasi. Sebenarnya kemarin udah sempat aku bagikan videonya, hanya saja kemarin itu jalanan yang lagi kemarau atau kering, jadi masih bagus. Dan ini kita mau kasih tahu ke teman-teman kondisi yang terkini teman-teman ya. Nah, teman-teman penasaran kan seperti apa keadaannya? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, di sini tuh teman-teman kurang lebih perjalanannya 1 jam lebih ya. Itu nggak ada rumah sama sekali. Jadi kanan kiri itu hutan belantara teman-teman. Jadi pohonnya tinggi-tinggi. Jadi kalau sewaktu-waktu motor atau kendaraan kita itu terhenti atau kehabisan apa rusak itu, di sini tuh sepi, kita nggak ada bantuan teman-teman. Nah, di sini tuh mungkin kalau kita papasan sama motor itu bisa dihitung atau bahkan nggak sama sekali papasan ya teman-teman. Jadi memang kalau kita masuk di sini harus benar-benar kendaraannya harus dicek, benar-benar sehat, benar-benar normal, bensin pun benar-benar harus full gitu ya teman-teman. Jadi kalau sewaktu terjadi apa-apa ya sudah kita nangis di sini teman-teman. Dan ini teman-teman jalannya tuh lumayan gue cek gitu ya teman-teman, dan kondisinya tuh pun seperti ini lumayan terjal. Jadi ini tuh kalau hujannya deres ini tuh batu-batuannya pada nongol, dan ngeri banget sih sebenarnya kalau batu-batunya banyak yang nongol sama pasir itu rawan banget tergelincir gitu ya teman-teman. Dan seperti inilah keadaannya, tapi menurut saya ini adalah jalanan yang paling bagus di tempat yang seperti ini yang pernah saya lewati. Karena saya juga sebenarnya udah pernah terjun di apa namanya di hutan gitu ya teman-teman. Maksudnya udah pernah masuk ke pelosok itu, sebenarnya pelosoknya itu rame, tapi jalannya lebih parah dari ini teman-teman. Kalau di sini sebenarnya terbilang jalannya itu bagus, tapi kalau orang-orang sini tetap saja jalanannya parah banget ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, saking parahnya ya kita harus terhenti dan harus turun, karena memang saya lebih lebih milih turun, takutnya kalau motornya pas meleset malah masuk ke paritan kayak gini ya teman-teman. Jadi jalannya tuh seperti sawah gini ya. Nah, karena lumayan ekstrim, jadinya saya lebih turun, lebih milih jalan kaki teman-teman. Jadi yang bikin lama di perjalanan seperti ini ya teman-teman. Dan ini kemarin waktu pas kita datang di sini tuh jalannya bagus ya teman-teman, berkoral seperti yang pertama kita lewat tadi ya. Dan ini dia teman-teman, saya bingung milihnya yang mana. Bingung ya teman-teman karena lumayan becek. Di sini tuh banyak banget tai sapi. Jadi kalau masuk ke becek-beceknya itu pasti kakinya gatel-gatel teman-teman. Di sini banyak banget letong ya. Ini jalanannya parah banget. Sebenarnya kalau naik motor trail kayak orang tadi itu enak banget ya teman-teman. Ya, mungkin saja nanti kalau kita udah punya rezeki banyak, mungkin Allah pasti akan mengabulkan motor itu. Amin ya teman-teman. Dan sekarang kita masih pakai motor butut. Yang penting motor itu bisa berjalan normal, sehat. Itu aja udah alhamdulillah banget, dan motornya udah nggak ada rewel-rewel di perjalanan, udah syukur banget ya. Nah, ini saya juga bingung mau milih jalan yang mana. Pasti milih yang lebih bagus yang bisa kita lewatin. Karena di sini tuh hampir semua becekan itu banyak banget letong ya teman-teman. Banyak kotoran sapi. Jadi kalau kaki saya itu rawan banget gatel-gatel kalau pas kenaan gitu. Waduh, pasti langsung kayak tutup airan gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan karena ini tuh menjelang hari raya, jadi banyak banget orang yang berlalu lalang ya teman-teman. Padahal kalau kita masuk itu nggak pernah sama sekali kita berpapasan sama motor, dan ini kebetulan tadi udah papasan 2 orang ya teman-teman. Nah teman-teman seperti ini, nah kita jumpain lagi jalanan yang mengerikan seperti ini ya teman-teman. Ini saya pun bingung ya mau milih jalan. Ini dalam banget teman-teman, kemarin tuh ada mobil truk di sini nyangkut, nggak bisa lewat ya, sampai terpendam berhari-hari. Karena memang kalau sudah terpendam itu harus nunggu airnya surut, bahkan harus dikuras dulu dan dicangkul-cangkul gitu ya teman-teman. Dan ini kita udah
jalan kaki seperti ini. Dan ini juga saya pernah ya teman-teman di tempat lain itu di Sumatera itu lebih parah dari ini teman-teman. Saya sudah pernah lewatin itu hampir sepanjang kalau nggak salah 15 meter itu tuh belekok. Kalau dulu di sana tuh dibilang namanya lumpur panjang gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau udah nancep di situ ya sudah, motor sama mobil tuh nancep. Mungkin sampai berhari-hari nunggu panas, mungkin bahkan sampai nangis di situ ya teman-teman. Dan kebetulan karena sering hujan di sini tuh kita banyak banget jumpain jalan yang berlubang-lubang dan berair, cukup becek banget. Nah, di sini ya teman-teman, kita itu kalau kayak gini tuh aku harus banget turun. Meskipun Pak Joko bilang nggak usah turun, pasti dibilang gitu ya, nggak usah turun. Karena memang kalau turun pasti lama ya teman-teman. Tapi kalau nggak turun malah khawatir berbahaya, ya udah kita turun aja. Dan ternyata kita jumpain dua motor lagi. Padahal kita tuh kalau keluar masuk tuh sama sekali nggak pernah jumpain atau berpapasan motor seperti ini ya teman-teman. Karena mau hari raya jadi banyak orang yang mungkin mudik gitu ya teman-teman. Nah, seperti inilah keadaannya teman-teman. Jadi lumayan ekstrim ya keadaannya di sini. Ekstrimnya tuh menurut saya tuh ini ya teman-teman, nggak ada rumah gitu ya teman-teman, sama sekali kanan kiri nggak ada rumah. Jadi kalau kita sewaktu-waktu butuh bantuan, butuh pertolongan apa gitu ya, yang saya khawatirkan di situ ya teman-teman. Jadi ekstrimnya seperti itu. Seperti sebenarnya kalau jalanannya kayak gini sebenarnya biasa saja ya, karena saya sudah sering lewatin jalanan yang seperti ini teman-teman. Dan ternyata belum ada 1 meter, 100 meter ini udah ada lagi blesekan kayak gini teman-teman. Mungkin sepuluhan atau berapa meter ya, ini 5 meteran ini teman-teman, udah ada becekan lagi. Dan ini pun lebih ekstrim, saya bingung milih jalannya karena kanan kirinya semua becek dan banyak teletong teman-teman. Jadi saya bingung mau lewat sini atau sebelah sana karena banyak banget becekan. Dan ya sudah, saya lewat sini aja yang banyak tanahnya, ini bekas jalanan dilewatin sapi. Kata Pak suami, kata Pak Joko itu biasanya kalau jalanan yang bekas dilewatin sapi itu biasanya jalanannya lebih aman. Padahal di situ banyak banget letongnya, ya sudah kita lewatin aja, nanti kita cuci kaki ya. Jadi kakinya itu pasti gatel-gatel banget ya teman-teman. Sebenarnya enaknya pakai boot, karena nggak ada boot ya udah pakai sendal. Untung aja Pak Jokonya pakai boot ya. Kalau nggak pakai boot udah ngeri banget ya teman-teman, karena lumayan becek banget seperti ini ya teman-teman. Jadi ya seperti ini keadaannya. Mungkin teman-teman yang belum pernah terjun di tempat kayak gini mungkin benar-benar kaget, terkejut, bahkan sampai nangis-nangis ya gitu kalau teman-teman belum pernah ke tempat yang seperti ini ekstrimnya. Tapi kalau udah biasa ya biasa aja sih. Kalau sebenarnya untuk bagi saya itu biasa saja, hanya saja yang menurut saya tuh nggak biasa itu adalah kanan kirinya teman-teman. Kanan kirinya asli di sini tuh hutan beneran, nggak ada rumah sama sekali. Jadi kalau kita mau pipis, mungkin kita mau apa ya, pokoknya motornya gembes, motornya habis bensin. Tapi kalau habis bensin enggak ya, insya Allah. Yang gembes gitu ya, atau rusak atau gimana, itu yang bener-bener nangis banget ya. Kalau nggak ada mobil lewat, nggak ada motor lewat, ya sudah kita terhenti di situ. Dan ternyata ini kita jumpain lagi, tapi ini masih bisa dilewatin ya teman-teman, nggak terlalu dalam gitu ya. Jadi nanti kalau kita itu udah selesai ngelewatin jalanan yang becek-becek kayak gitu teman-teman, nanti kita bakal jumpain jalan yang berkelok-kelok ya teman-teman, naik turun belok, dan jalannya tuh terjal-terjal. Jadi jalannya nggak becek, tapi jalannya itu lubang-lubang air kayak gini teman-teman. Jadi jalannya tuh dilewatin air sampai jalannya itu, aduh, ngeri banget teman-teman ya kayak gini. Pokoknya itu apa namanya, bergelombang-gelombang gitu ya teman-teman, karena dilewatin banyak air. Ya seperti inilah keadaannya, namanya perjuangan ya teman-teman. Kenapa mau kesini ya, namanya kita apa namanya, mau memperjuangkan hidup ya teman-teman. Jadinya kita rela kesini. Mungkin kalau kita udah punya rumah, udah punya pekerjaan menetap, mungkin kita nggak bakalan kesini ya teman-teman. Karena memang kita itu beneran nggak punya apa-apa, ya sudah kita terjun ke sini. Alhamdulillah saja, apa namanya, kita sudah pernah melewatin tempat seperti ini sebelumnya, jadi nggak begitu yang terkejut gitu ya teman-teman. Tapi masih saja ya capek ya teman-teman. Sebenarnya dulu sudah pernah ngelewatin kayak gini, jalanan seperti ini, kok sekarang ngelewatin lagi, rasanya kayak pengen gimana ya, ya pengennya yang lebih baik gitu ya teman-teman. Ya semoga saja tahun-tahun yang akan datang jalannya ini diperbaiki, diaspal gitu ya teman-teman, dan transmigrasinya nanti lebih maju, lebih rame gitu ya teman-teman. Syukur-syukur tahun yang akan datang ada transmigrasi lagi yang lebih diperbanyak gitu ya, nggak nanggung-nanggung kayak seperti saat ini ya.
datangnya nanggung-nanggung banget, kayak cuman berapa, 10 kakak didatangkan, 5 kakak didatangkan dari Jawa, yang lebihnya dari sini, kayak nanggung banget gitu ya teman-teman. Jadi kayak untuk maju itu agak sulit gitu ya teman-teman. Ya kurang tahulah, mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi gitu ya teman-teman. Doakan saja teman-teman, semoga kita di sini kerasan betah, bisa berjuang untuk apa namanya, masa depan kita ya teman-teman. Dan ternyata teman-teman ini tuh ada biawak ya, di sini tuh sering banget ngelewatin biawak. Ini besar banget teman-teman, seperti buaya ya. Dia karena besar jadi jalannya lambat banget. Mungkin kalau hobi yang buru biawak tuh mungkin diambil ya, biasanya ada yang suka biawak tuh dimasak teman-teman. Nah ini tuh kita udah mau mendekati kecamatan transmigrasi kita ya teman-teman. Kita mau masuk daerah Latoma. Nah itu sudah terlihat seperti gunung. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan teman-teman, dan ini adalah jembatan ketiga teman-teman ya. Jadi jembatan gantung yang ketiga. Jadi kita ngelewatin jembatan ini tuh, jembatan yang kayak gini yang kita lewatin ada 3 ya teman-teman. Di sini tuh ada sungai yang besar banget seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau hujan di sini tuh apa namanya, sungainya butek, dan ya itu teman-teman ya, air yang kita pam itu kayaknya nggak salah dari situ sih. Dan inilah teman-teman perumahan yang masuk ke perkampungan. Jadi setelah 1 jam kita ngelewatin hutan-hutan, baru kita ngelewatin perkampungan teman-teman. Seperti inilah keadaan kampung atau kecamatan Latoma ya teman-teman. Selamat datang di Latoma. Jadi ini adalah keadaannya, dan alhamdulillah ini jalanannya datar ya teman-teman. Jadi sepanjang di Latoma ini semuanya datar semua teman-teman, tapi masih sepi ya teman-teman, karena memang di sini terbilang Latoma tua, jadi lumayan sepi banget sih di sini. Nah ini teman-teman ya, seperti ini kan teman-teman bisa melihat keadaannya sangat datar sekali. Jadi setelah tempatnya ini datar, banyak banget pemukiman. Nanti kalau udah jalannya itu naik turun, itu sudah mulai sepi lagi ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman kondisi setelah mau dekat dengan rumah transmigrasi. Jadi jalanannya ini banyak banget pasir teman-teman. Jadi jalannya tuh berpasir. Jadi blekuknya ini blekuk pasir. Jadi kalau blekuk pasir itu licin gitu ya teman-teman. Karena di sini tuh jalannya dilewatin air. Jadi kalau pas hujan ini tuh seperti aliran air kayak sungai gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini nggak hujan, jadi lumayan kering. Sekalipun lumayan kering tapi tetap sulit aja teman-teman. Nah, seperti ini sebentar lagi kita akan memasuki daerah lokasi transmigrasi ya teman-teman. Jalanannya seperti ini. Seperti ini ya teman-teman keadaannya. Nah, seperti itu teman-teman lubangnya. Ini tuh jalan yang dilewatin air. Jadi ya seperti inilah keadaannya ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa berkomentar apapun ya teman-teman, dan ini kita hanya mengasih tahu aja karena teman-teman banyak yang penasaran, dan ya memang seperti ini adanya, nggak ada yang kita bikin-bikin ya. Dan setelah itu kita akan melewati tanjakan ini pun lumayan ekstrim. Kalau naik saya berani ikut naiknya motornya, tapi kalau pas keadaan lewat sini tuh kita turun, saya ikut turun teman-teman. Jadi saya nggak berani karena lumayan ngeri, karena kan motornya motor buntut. Jadi kalau pas untuk ngerem itu biasanya nyangkut di batu, jadi khawatirnya meleot itunya ya, kemarin tuh rimnya sempat meleot, jadi lebih baik saya turun gitu ya teman-teman. Dan ini dia, selamat datang di area pemukiman transmigrasi. Nah ini ya teman-teman, di transmigrasi lama di sini sudah ada listrik, itu udah ada tiang listriknya ya, tapi kalau untuk transmigrasi yang baru belum ada listrik ya teman-teman. Sebenarnya jaraknya sih nggak jauh, hanya saja ya belum dikasih listrik ya teman-teman. Sebenarnya nggak jauh sih jaraknya. Dan seperti inilah kondisinya ya, sebenarnya sudah pernah share video ini, hanya saja waktu itu kondisinya masih terang ya, dan ini kondisi di saat dimana sering hujan. Dan ini adalah video juga, video terbaru kita setelah keluar kemarin ya teman-teman, jadi masih baru banget. Seperti ini kondisinya, dan ini ada sekolah SD ya teman-teman, jadi sekolahnya SD saja di sini adanya. Nah seperti ini ya, ini transmigrasi lama.
kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak semua itu dataran, banyak sekali rumah-rumah di sini tuh yang nebing-nebing gitu, dan banyak juga lokasinya yang nebing. Jadi ada sebagian pekarangan yang digarap, ada juga sebagian pekarangan yang tidak digarap, dan juga banyak sekali rumah-rumah yang ditinggalkan gitu ya teman-teman. Dan ya seperti inilah keadaannya, teman-teman bisa tahu lah. Di sini nggak ada yang kita bikin lebih-lebih, mungkin wah tempatnya di sini lebih bagus dari Bulungan, tidak ya teman-teman. Sebenarnya menurut saya Bulungan atau Kalimantan sama Sulawesi, menurut saya itu sebenarnya sama saja ya teman-teman, hanya saja kekurangannya berbeda teman-teman. Kalau di sini ya keadaannya rumah transmigrasi yang datar seperti ini banyak banget yang ditinggalkan. Sedangkan kalau di Bulungan itu banyak pemukiman yang berair, tapi di sana masih banyak orang yang bertahan. Tapi gitu ya teman-teman, bedanya di situ. Tapi apa ya, nggak tahu gimana, pokoknya intinya teman-teman bisa mengambil kesimpulan di video ini, pokoknya jangan terlalu membandingkan di sini lebih bagus, di sana lebih jelek gitu ya teman-teman. Sebenarnya tergantung orangnya saja ya teman-teman. Di sini lahannya lumayan bagus memang benar, cuman aksesnya itu teman-teman, aksesnya lumayan jauh dan lumayan susah. Kalau di Bulungan menurut saya tuh kayak aksesnya lebih mudah gitu aja ya teman-teman. Kayak tukang beli bahan-bahan yang kita panen itu kayaknya di sana tuh lebih enak. Sedangkan kalau di sini teman-teman, kalau kita panen itu mungkin sulit banget untuk mengeluarkan gitu ya. Bedanya seperti itu ya teman-teman. Kalau di Bulungan itu menurut saya orang yang nanam daun singkong itu dipetik daunnya mudah banget mereka menjual. Sedangkan kalau di sini aduh jangankan dijual ya teman-teman. Pokoknya susah banget gitu ya kalau mau kita jual itu sulit, apalagi kalau kita jual keliling, kayaknya kemungkinan mereka tuh ya memilih lebih beli ikan gitu ya teman-teman. Tapi kalau di sana teman-teman, di Kalimantan, saya pernah lihat video-videonya Bang Survivor, Bang Rival itu ya. Mereka nanam apa, daun singkong, sayur-sayuran biasa gitu ya, mereka bisa menjual dengan mudah. Banyak pengepul sayur itu datang ke lokasi-lokasi. Sedangkan di sini nggak ada sama sekali ya teman-teman. Jadi mungkin kekurangan dan kelebihannya seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengambil inti dari tempat transmigrasi yang bagus dan transmigrasi yang tidak bagus gitu ya. Jadi jangan mengambil kesimpulan di sini itu tempatnya bagus, lebih enak, beda dengan Kalimantan gitu ya. Tapi sebenarnya ya itu tadi ya, yang penting kita itu bersyukur aja ya teman-teman. Bersyukur dan bersyukur menjalankan, dan apa ya, ya pokoknya intinya bersyukur aja. Nah ini dia teman-teman, kita sudah masuk ke lokasi transmigrasi kita yang baru teman-teman. Jadi setelah jembatan ini kita akan memasuki pemukiman kita yang baru. Terhitung kita itu paling pelosok banget, karena memang setelah rumah transmigrasi atau setelah jalanan ini tuh buntu dan nggak ada lagi jalanan seterusnya ya teman-teman. Sekalipun jalanannya ini tuh berkoral udah bagus, tapi jalanan di sini tuh udah buntu gitu ya teman-teman. Ya doakan saja mudah-mudahan kedepannya nanti di sini kita bisa berkembang, hasil panenan kita bisa dijual. Intinya seperti itu ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, rumah transmigrasi kita. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari kita. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang pas menyinggung ucapan teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.